Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Double World. Film ini mengisahkan tentang pertarungan 8 klan untuk menentukan yang terhebat. Namun siapa sangka, pertarungan tersebut ternyata diatur untuk menghancurkan sebuah kerajaan. Penasaran gimana kisahnya? Yuk tonton sampai habis. Diceritakan ada dua buah kerajaan yang saling berperang, yaitu Kerajaan Zhou Selatan dan Kerajaan Yan Utara. Namun setelah puluhan tahun berlalu, mereka pun akhirnya sepakat untuk berdamai. Lalu Xin berpindah ke Kerajaan Zhou Selatan yang dipimpin kaisar muda yang belum berpengalaman. Karena itu, semua urusan kerajaan selalu diserahkan pada seorang penasehat bernama Guru Guan. Dan saat itu, datanglah dua utusan dari Kerajaan Yan Utara. Mereka membawakan sebuah hadiah yang ditujukan untuk sang kaisar. Namun tak disangka, hadiah tersebut adalah sebuah jebakan untuk membunuh sang kaisar. Karena kejadian barusan, Guru Guan pun mengusulkan untuk mengadakan turnamen bela diri. Tujuannya tak lain adalah mencari yang terkuat untuk dijadikan panglima perang melawan Kerajaan Yan Utara. Sang kaisar menyetujuinya. Lalu Guru Guan mengutus para elang untuk mengirim pesan pada seluruh klan di Zhou Selatan. Singkatnya, salah satu elang sudah sampai di sebuah desa yang dihuni oleh klan Xingyuan. Di sana, sang tetua klan mengumpulkan semua orang. Ia mengatakan ada sebuah turnamen bela diri yang diadakan oleh Guru Guan. Lalu ia meminta 3 orang perwakilan untuk mengikuti turnamen tersebut. Dan 3 orang yang bersedia adalah Yilong, seorang pemuda berandalan yang selalu dihina warga desa. Dia adalah seorang yatim piatu yang tak diketahui siapa orang tuanya. Yang kedua adalah Chuhun, yaitu bekas prajurit kerajaan yang dicap sebagai pembelot. Sebenarnya ia sudah tak berminat dengan hal-hal yang berbau kerajaan. Namun karena mendengar nama Guru Guan, ia pun langsung menawarkan diri sebagai perwakilan. Dan yang ketiga adalah seorang pemuda yang bertugas menjaga keamanan di desa. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke ibu kota, tempat di mana turnamennya diadakan. Lalu saat melintas gurun pasir, tiba-tiba muncul kalajengking raksasa dan membunuh si pemuda. Karena turnamennya diadakan sebentar lagi, maka Yilong dan Chuhun terpaksa meneruskan perjalanannya. Sampai akhirnya malam pun tiba dan mereka memutuskan beristirahat di sana. Lalu di waktu yang sama, ternyata Guru Guan adalah seorang pengkhianat. Ia diam-diam bekerja sama dengan Kerajaan Yan Utara untuk menghancurkan Kerajaan Zhou Selatan. Rencananya, Guru Guan akan menghabisi sang kaisar saat turnamen bela diri digelar. Esoknya, Yilong dan Chuhun melanjutkan perjalanan. Saat itu, mereka berpapasan dengan seorang pencuri bernama Jinggang. Wanita itu dikejar oleh klan Kadal karena telah mencuri totem klan mereka. Yang mana benda tersebut adalah tanda untuk bisa mengikuti turnamen bela diri. Mereka akhirnya tiba di ibu kota. Di sana sudah berkumpul para peserta dari 8 klan. Namun terjadi sedikit keributan saat para klan Kadal menghampiri Jinggang yang telah mencuri totem klan mereka. Pertarungan terhenti saat Guru Guan datang untuk menyambut para peserta. Semua orang berlutut karena menghormatinya, namun tidak dengan Chuhun. Rupanya ia menaruh dendam pada Guru Guan. Diceritakan dulu saat Chuhun masih muda dan menjadi prajurit kerajaan, ia dan kakaknya yang seorang panglima dijebak dalam sebuah perang tanpa adanya bala bantuan. Dan orang yang menjebaknya adalah Guru Guan. Ia ingin menyingkirkan semua penghalang supaya bisa meraih posisi yang tinggi seperti saat ini.
Akhirnya, semua prajurit Zhao Selatan gugur. Karena setiap klan harus beranggotakan 3 orang, mereka pun terpaksa harus mencari 1 orang lagi. Mengetahui hal itu, Jinggang tiba-tiba muncul dan menawarkan diri untuk bergabung. Wanita itu ingin sekali ikut dalam turnamen, dan karena alasan itulah, ia sempat mencuri totem milik klan Kadal demi menjadi pesertanya. Singkatnya, turnamen pun digelar. 8 klan mulai berbaris dan bersiap memulai ronde pertama. Mereka lalu diikat berdasarkan klan masing-masing dan harus mencapai sisi seberang. Dan hanya 3 klan tercepat saja yang bisa maju ke babak selanjutnya. Yang pertama sampai adalah klan wanita, lalu disusul urutan kedua adalah klan Xingyuan, dan yang terakhir adalah klan Fuko. 3 klan tersebut diberi lencana kemenangan. Saat itu, Chuhun ingin membunuh Guru Guan, namun ia mengurungkan diri karena akan menyeret masalah pada Yilong dan Jinggang. Namun siapa sangka, Guru Guan ternyata ingat pada Chuhun setelah melihat tombak patah milik mendiang kakaknya. Guru Guan pun merencanakan sesuatu untuk membunuh Chuhun. Keesokannya ronde kedua yang sekaligus terakhir pun dimulai. 3 klan yang sudah lolos itu harus berebut mengambil sebuah telur. Namun itu bukan telur sembarangan, melainkan telur milik seekor monster ular yang menjadi peliharaan kerajaan Zhao Selatan. Saat itu, Chuhun malah terkena racun bunga dan membuatnya tak berdaya. Yilong dan Jinggang pun harus mencari obatnya yang berupa lumut oren. Di sisi lain, klan wanita terbunuh oleh monster tumbuhan rambat, dan klan Fukola yang berhasil mengambil telur tersebut. Namun belum sempat keluar, mereka langsung dikejar si ular. Kini giliran Yilong dan Jinggang yang dikejar. Namun karena kecerdikan mereka, akhirnya ular tersebut dijebak masuk ke celah kecil dan membuatnya tersangkut. Lalu mereka melihat lumut oren di atas kepala si ular. Mereka pun mengambilnya dan memberikannya pada Chuhun sebagai obat. Akhirnya, klan mereka lah yang menang dan bersiap mendapatkan hadiah. Namun tanpa disangka, Guru Guan malah menambah tantangannya. Ia bilang kalau aturannya dirubah dan hanya 1 orang lah yang jadi pemenangnya. Mereka disuruh untuk saling membunuh demi memperebutkan posisi sebagai panglima perang. Mendengar hal tersebut membuat mereka dilema, karena bagaimanapun juga, kini mereka sudah seperti keluarga sendiri. Dan di saat itulah, tiba-tiba muncul wanita misterius. Ia lalu bilang kalau mereka tak harus saling membunuh. Wanita itu lalu mengajak mereka ke sebuah tempat bernama hutan mistik. Yang mana tempat tersebut bisa menjawab semua teka-teki kehidupan. Hutan mistik itu lalu menerawang asal-usul Yilong. Ternyata Yilong berasal dari Yan Utara dan merupakan pewarisah dari raja terdahulu. Itu dibuktikan dengan munculnya simbol kerajaan Yin Utara saat Yilong menggosokkan darahnya. Mengetahui Yilong adalah keturunan dari kerajaan musuh, Chuhun dan Jinggang pun terlihat kesal dan meninggalkannya. Sementara itu, si wanita misterius menyuruh Yilong untuk pergi ke kerajaan Yan Utara. Ia diminta untuk merebut kembali tahta kerajaan demi menciptakan perdamaian. Sementara itu, Jinggang yang berjalan sendirian malah dicegat oleh Guru Guan. Mereka pun akhirnya saling bertarung.
Lalu Chuhun datang. Melihat kondisi Jinggang yang memprihatinkan, Chuhun pun rela menyerahkan diri asal mereka tak membunuh temannya itu. Sedangkan untuk Chuhun, mereka akan membawanya ke istana. Ia akan dituduh telah merencanakan pembunuhan pada sang kaisar. Sebelum pergi ke Yan Utara, Yilong ingin menemui kedua temannya itu. Namun sudah terlambat. Jinggang sudah tak bisa diselamatkan lagi. Namun sebelum tewas, Jinggang bilang kalau Guru Guan telah menangkap Chuhun. Yilong kembali ke ibu kota untuk menemui salah satu anggota klan yang kalah. Ia lalu menceritakan semua kebusukan Guru Guan dan memintanya untuk memanggil semua klan yang tersisa. Yilong ingin meminta bantuan semua klan untuk menghentikan rencana busuk Guru Guan. Kaisar yang termakan fitnah lalu menyuruh Algojo untuk langsung mengeksekusi Chuhun. Namun belum sempat ditebas, Yilong tiba-tiba datang dan menghadap sang kaisar. Ia pura-pura percaya omongan Guru Guan dan meminta izin untuk bertarung dengan Chuhun. Sang kaisar mengizinkannya. Yilong pun senang karena ia bisa mengulur waktu untuk menunggu bala bantuan datang. Karena rencananya terganggu, Guru Guan pun terpaksa mempercepat rencana jahatnya. Rupanya ia sudah menempatkan prajurit Yan Utara di antara para penonton. Dan akhirnya bentrokan pun tak bisa dihindari. Guru Guan lalu menyuruh sang kaisar dan keluarganya untuk berlindung ke sebuah ruangan. Namun karena pintu keluarnya disegel, sang kaisar pun curiga kalau Guru Guan mengkhianatinya. Tak lama kemudian, datanglah bala bantuan dari para klan yang tersisa. Rupanya Guru Guan sudah merencanakan penghancurannya dengan matang. Ia membanjiri seluruh istana dengan minyak fosfor. Sementara Guru Guan akan kabur menggunakan hand glidernya yang sudah dipersiapkan. Api pun berkobar dan membuat sang kaisar dalam bahaya. Beruntung, Chuhun dan yang lainnya tepat waktu dan berhasil menyelamatkan sang kaisar. Sementara itu, Yilong dengan gesitnya berhasil menjatuhkan Guru Guan dari hand glidernya. Setelah jatuh, Chuhun pun dengan cepat langsung menghabisi Guru Guan. Akhirnya kerusuhan pun bisa diatasi. Sang kaisar lalu mengangkat Chuhun sebagai panglima perang yang baru, sekaligus menjadi penasehat kerajaan menggantikan Guru Guan. Di akhir cerita, Chuhun dan Yilong ziarah ke makam Jinggang. Ia akan kembali ke kerajaan Yan Utara untuk menyelesaikan masalahnya. Yang mana jika ia berhasil merebut kembali tahta kerajaan, maka ia bisa menjalin perdamaian antar dua kerajaan. Film pun selesai dengan sebuah pesan, sebaik apapun merencanakan kejahatan, maka akan selalu ada orang baik yang menggagalkannya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Semoga kalian tak kesulitan mencerna pembahasannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!